Oke, halo semuanya, lagi sama gue Luis di Knaita Kadi. Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah mouse gaming budget yang sebenarnya cukup menarik tapi cukup underrated. Karena secara sensor, secara performa, secara desain dan juga harganya itu sebenarnya menarik, cuman masih cukup jarang buat dibahas. Dan mouse ini tuh datang dari line up-nya TUF Gaming Asus dan namanya adalah Asus TUF Gaming M3 Gen 2. Gitu. Jadi sama seperti namanya, jadi itu ada generasi yang pertamanya yang dimana itu rilisnya tuh udah sekitar 2-3 tahun yang lalu, yang dimana pada zaman itu tuh sensornya memang masih menggunakan sensor Pixar 3325 yang memang secara performa itu sebenarnya masih kurang oke untuk budget segitu. Cuman sekarang di tahun ini mereka rilis M3 Gen 2 yang dimana udah menggunakan sensor yang lebih superior, berat yang lebih ringan dan juga masih dengan harga yang sama, makanya ini cukup menarik. Dan secara desain sih kurang lebih seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Dan secara desain sih memang dia ini berbeda, dia tuh nggak pakai aksen warna abu-abu kayak di TUF Gaming M3 yang lalu. Ini benar-benar polos warna hitam dan gue jujur prefer seperti ini, cuman baik lagi ini selera. Terus selain itu dia juga ada logo TUF Gaming yang udah versi baru dan dia ini nyala, dan di bagian samping kanan kiri dan bawahnya itu dia ada RGB yang nyala dan bisa kalian atur lewat Armoury Crate. Nah, secara shape itu dia punya shape yang ergonomik, dan seperti biasa HAM-nya itu kalau mouse ergo biasanya tuh punya ciri khas HAM yang miring sebelah, dan selain itu dia juga ditargetkan buat pengguna tangan kanan aja. Nah, selain itu dia juga punya HAM yang tidak seagresif seperti mouse ergo lainnya yang kayak Zowie EC2 atau kayak X-Lite Pulsar. Dia ini cenderung lebih ceper dan HAM-nya itu lebih landai gitu. Dan selain itu dia juga dimensi panjangnya itu bisa akomodir hand size sampai 19 cm ke atas. Cuman dari segi posisi scroll wheel-nya itu dia nggak terlalu maju ke depan. Jadi buat yang hand size-nya di medium 18 cm ke bawah bahkan sampai small, ini tuh masih pas banget posisinya. Lalu buat rekomendasi hand size-nya, buat yang small hand size di 15-17 cm itu bisa di palm grip, lalu buat yang di medium 18 cm itu bisa di palm grip maupun di relax claw grip. Lalu untuk yang besar di 19-21 cm itu bisa pakai mouse ini di claw grip. Dan seperti yang gue bilang tadi, dia ini karena si HAM-nya nggak begitu agresif dan masih cukup landai, dia ini masih bisa dipakai di claw grip. Lalu secara build quality sih setelah gue pencet-pencet ini nggak ada suara creaking sama sekali. Dan selain itu apakah ini kerasa premium atau nggak pasti pegang. Menurut gue pribadi untuk mouse harga 300.000 ya feel-nya seperti mouse seharga 300 ribuan. Jadi cukup masuk ekspektasi gue dan gue nggak ada masalah sama ini. Dan selain itu dia tuh di bagian permukaan coating ada sedikit perbedaan antara bagian atas dan juga bagian samping side gripnya. Jadi di bagian atasnya itu dia pakai permukaan yang lebih halus, sementara di bagian side gripnya itu tuh pakai permukaan yang lebih bertekstur gitu. Jadi ada sedikit ketidakkonsistenan antara permukaan coatingnya, cuman mungkin ini salah satu alasannya biar tidak licin kali ya buat di bagian tekstur samping side gripnya. Cuman gue pribadi sih adalah tipe orang yang belum pernah ngerasa licin pakai mouse apapun karena koleksi mouse gue itu cukup banyak, cuman gue sama sekali tidak pernah menemukan mouse yang licin gitu. Jadi balik lagi ini mungkin preferensi, cuman kalau misalkan kalian ngerasa licin, kalian selalu bisa beli grip tab yang harganya itu murah, cuman 5.000 sampai 10.000, nanti akan gue bantu linknya di bawah. Fitnya di sini mereka pakai bahan PTFE, jadi udah di-upgrade dibandingkan dengan yang lalu. Dan di sini mousepad-nya itu cukup rounded dan juga cukup tebal, jadi udah smooth waktu gue pakai di mousepad gue. Lalu untuk kabel sendiri di sini tuh mereka pakai kabel rubber biasa, dan menurut gue kabel rubber itu lebih baik daripada kabel braided. Karena kabel braided itu tuh bener-bener kaku banget, jadi untuk manuver mouse itu bakalan lebih keras atau lebih susah lah gitu. Jadi mendingan pakai kabel rubber aja kayak gini lebih oke. Dan memang secara fleksibilitas itu lebih bagusan lagi kalau misalkan mereka pakai kabel paracord. Cuman pakai kabel rubber juga nggak masalah, yang penting pakai mouse bungee juga. Lalu untuk total buttonnya itu ada 6, dan untuk switch sendiri tuh mereka nggak bilang ini pakai switch apa. Cuman dari segi durabilitas mereka klaim ini bisa sampai 60 juta klik. Dan setelah gue cobain, dia itu mengingatkan gue dengan satu switch namanya adalah TTC Gold Clear. Dan memang setelah gue cek fiturnya, si TTC Gold Clear itu punya fitur anti debu, dan si TUF Gaming M3 Gen 2 ini juga punya fitur anti debu. Jadi ada keselarasan dari segi fitur, meskipun memang tidak bisa gue konfirmasi karena gue harus bongkar mouse ini dulu, cuman tidak akan gue bongkar di video ini gitu ya. Dan dari segi feel pun jadi mirip sama si TTC Gold Clear yang dimana cukup ringan, tapi ringannya itu nggak sampai yang bikin gampang kepencet. Jadi secara ringan itu masih cukup pas lah menurut gue. Dan dari segi switch gue nggak ada komplain. Dan dari segi scroll wheel-nya pun juga dia itu masih kerasa resistance-nya, cuman nggak yang tegas banget gitu. Dan kalau kalian penasaran, ini kalian dengerin sendiri suaranya. Ya, kayak gitu suaranya. Oke, lanjut buat sensornya. Jadi si TUF Gaming M3 Gen pertama itu tuh pakai sensor Pixar 3325, yang dimana Pixar 3325 seperti yang udah gue bilang tadi, itu kurang oke kalau mau dipakai buat
main game kompetitif karena sensornya memang berasa agak kurang kenceng. Nah, si TUF Gaming M3 Gen 2 ini udah pakai sensor yang lebih superior yang dimana mereka pakai Pixar 3318 yang dimana secara spesifikasi itu mereka punya maksimum akselerasi di 30G dan tracking speednya di 200 inch per second gitu. Dan memang secara spesifikasi di atas kertas tuh secara sensor mungkin kelihatannya nggak kenceng-kenceng banget kayak mouse gaming 500 ribuan yang sensornya udah pada high-end gitu. Cuman kalau ngomongin maksimum akselerasi di 30G sendiri tuh udah nggak bisa dibedain lagi sama sistem motorik manusia. Dan gue pun udah sempet riset juga karena gue research juga sendiri dan gue udah cobain mouse gaming dari 30G ke atas itu udah nggak bisa dibedain lagi sama tangan manusia dari segi kecepatan. Dan tracking speednya pun 200 inch per second udah susah banget buat dites karena surface mousepad pun juga nggak sepanjang itu gitu. Jadi secara spek tuh sebenarnya ini udah cukup kenceng. Dan selain itu gue udah coba juga buat main Valorant dan juga Rainbow Six kemarin dan gue bisa confirm secara tracking speed di sini udah oke dan tracking akurasi juga udah aman banget buat dipakai flick. Gue juga nggak nemuin ada spin out sama sekali. Lalu smoothing juga udah nggak ada. Dari segi leave of distance pun juga udah lebih rendah daripada Viper Mini yang waktu itu pernah jadi daily gue juga. Nah, selain gue cobain si TUF Gaming M3 Gen 2 ini, di sini gue juga cobain beberapa peripheral TUF Gaming yang lain. Contohnya kayak kemarin gue cobain keyboardnya TUF Gaming K3, itu tuh keyboard full size mereka, dapat wrist rest, terus juga ada USB pass-through-nya, jadi kalian bisa colok dongle dan segala macamnya di situ. Dan selain itu juga dia pakai mechanical switch seperti biasa, jadi udah nggak ada masalah. Dan selain itu gue juga cobain headsetnya, itu namanya TUF Gaming H3, dan secara durability bisa dibilang cukup mencengangkan karena pas gue coba puter-puter segala macam yang cukup ekstrim ini masih bisa tahan, nggak ada suara creakingnya sama sekali guys. Dan pas gue cobain pun juga cukup nyaman dan suaranya juga tergolong masih cukup oke. Dan selain itu gue juga pakai mousepadnya barengan sama si mouse ini, itu namanya adalah TUF Gaming P1. Dia memang secara size nggak gitu gede, cuman dia itu water resistant. Dan si semua peripheral ini tuh digaransi sama Asus itu kurang lebih sekitar 1 tahun. Dan memang TUF Gaming ini tuh punya ciri khas secara durability itu bisa dibilang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi gue cukup percaya lah kalau kalian pengen ngomongin soal awet-awetan sama si TUF Gaming ini. Oke, yang terakhir buat kesimpulannya, overall Asus TUF Gaming M3 Gen 2 ini adalah salah satu mouse gaming ergo budget yang boleh banget kalian lirik. Karena secara performa udah baik banget, dan mengingat mouse gaming ergo budget yang dimensinya nggak aneh itu masih sangat jarang, gue rasa TUF Gaming M3 ini bisa menutupi hal itu. Dan dari segi shape pun juga kalau kalian cari mouse gaming yang secara shape itu sangat versatile, bisa dipakai di banyak banget hand size, ini bisa. Dan dia juga punya ham yang nggak agresif seperti yang gue bilang tadi, jadi cukup aman buat dipakai di claw grip juga bahkan. Dan selain itu ya balik lagi, Asus TUF Gaming M3 Gen 2 ini salah satu mouse gaming budget ergo yang sangat underrated banget. Dan memang untuk mouse gaming budget tuh pasti orangnya taunya kan mouse gaming sejuta umat ya. Jadi ya kalau kalian mencari mouse ergo, gue rasa ini adalah pilihan yang bisa banget gue rekomendasiin buat kalian. Dan ya gue rasa itu aja sih yang bisa gue bahas soal Asus TUF Gaming M3 Gen 2 ini. Seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian di komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di Instagram, di TikTok sekarang juga ada, dan join komunitas kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir jangan lupa subscribe, gue Luis dari Krangetakaidi. Sampai jumpa di video berikutnya.